Assalamualaikum, halo Sobat Kolbi, perkenalkan saya Siti Habibah Rodiatullah, alumni juga dari Formasi ya, dulu di Psikologi USU tahun 2011, sekarang berprofesi sebagai psikolog klinis. Apa sih yang menjadi alasan kakak ini untuk memilih jurusan psikologi? Alasannya banyak sebenarnya ya, dan cukup panjang dan personal. Jadi ketertarikan, minat, kesukaan terhadap dunia psikologi yang latar belakangnya akhirnya memilih dan melanjutkan terus belajar dan berkarya lah di bidang psikologi. Dulunya Kak Bibah ini kuliahnya di mana ya? Saya alumni dari program Sarjana Psikologi Universitas Sumatera Utara dan kemudian melanjutkan program Magister Psikologi Profesi Klinis di Universitas Gadjah Mada. Kalau lulusan S1 psikologi ini prospek kerjanya nanti apa saja ya Kak? Ada banyak banget. Kan kita tuh secara umum ya psikologi itu ada banyak juga ya departemennya dan bidangnya ya. Mulai dari yang berkaitan dengan perusahaan, HRD, rekrutmen, dan juga bisa berkiprah di bidang klinis, kesehatan, pelayanan sosial, atau juga yang berkaitan dengan akademik. Bahkan ada juga yang gabung di militer juga bisa. Kalau berminat dengan bidang perkembangan bisa di biro-biro atau tempat lembaga terapi atau juga di setting sekolah dan sebagainya, ada luas sekali. Kenapa Kak Bibah ini S2-nya mengambil magister profesi? Ya, jadi kalau berkaitan dengan tujuan untuk jadi seorang psikolog, setelah menyelesaikan sarjana harus mengambil sekolah lanjutan, magister profesi psikolog. Apa bedanya nih Kak antara magister profesi dengan magister psikologi sains? Nah, jadi kalau untuk penyebutannya sendiri sebenarnya setiap kampus tuh beda-beda gitu lah ya. Karena kalau di USU sebutannya kan magister psikologi sains dan magister psikologi profesi. Di kampus lain ada yang sebutannya itu magister psikologi aja sama magister psikologi profesi gitu. Tapi yang membedakan itu selain ilmu kemagisteran ada juga ilmu keprofesiannya. Kalau yang satu lagi itu memang spesifik di kemagisteran. Jadi kalau kemagisteran ini kan cenderung jadi akademisi, peneliti, kuatlah di risetnya ya. Kalau di profesi kita juga belajar itu, plus ada juga ilmu keprofesian. Jadi kita bisa praktik sebagai seorang psikolog. Berapa lama sih Kak pendidikan antara magister psikologi profesi dengan magister psikologi sains, dan yang dipelajari itu apa aja? Di profesi standarnya itu 5 semester, sains sekitar 4 semester. Proses pembelajarannya di profesi ya kita kelas kayak biasa dulu, kurang lebih 2 semester. Nanti masuk di semester ketiga kita ada praktek profesi, ada di puskesmas, di rumah sakit jiwa, PNM juga ada, balai rehabilitasi lainnya. Macam-macam sih sebenarnya, ada riset lah buat tugas akhir. Nah biasanya kalau profesi ini udah berbentuk intervensi. Kalau program kemagisteran sains programnya sama kecuali nggak ada yang tadi itu praktiknya tuh nggak ada. Fokusnya di riset, pengembangan teori, pengkajian ilmiah gitu, jadi ilmuwan lah. Apa sih Kak yang harus kita siapkan ketika kita ini ingin menjadi seorang psikolog? Niat dulu ya, karena kan perjalanannya panjang. Dari yang S1 sekitar 4 tahun, terus kita lanjut lagi ke profesi yang 2,5 tahun, belum lagi yang lain-lainnya ya. Kita perlu punya keinginan untuk terus ingin tahu, menggali terus apa aja yang bisa kita kembangkan dari diri kita, untuk terus belajar, kemauan untuk tidak menyerah ya. Dukungan orang-orang terdekat. Kadang kan ada orang-orang yang lebih dituntut untuk langsung bekerja itu ya. Jadi kita juga perlu dukungan lingkungan yang mau jadi support system kita untuk lanjut sekolah. Kita juga harus empati yang kuat, gak judgmental gitu. Macam-macam sih sebenarnya persyaratannya ya. Apa sih Kak suka dukanya ketika menjadi mahasiswa psikologi? Mungkin ini ya, manajemen waktu itu juga salah satu yang bisa jadi plus minus ya. Karena kan selama kita belajar itu banyak sekali sebenarnya kan yang harus kita kejar, sementara waktu juga terbatas. Lagi ada kelas tapi sebenarnya kita harus ketemu klien. Terus juga gini ya, mungkin teman-teman yang anak psikologi sering dikira kamu kan anak psikologi pasti kamu ngerti nih gitu kan. Padahal kadang kan kita tuh ada di fase yang merasa butuh juga nih didampingi secara psikologis, atau kita juga lagi kelelahan secara psikis gitu. Tapi ada tuntutan bahwa harus selalu bisa prima gitu dalam menghadapi setiap fase yang lagi kita hadapi gitu. Ekspektasi yang tinggi sekali ya terhadap anak psikologi.
Kira-kira rentang dari penghasilan menjadi seorang psikolog klinis itu berapa ya, Kak? Beda-beda ya, karena kan kalau jadi psikolog klinis kita bisa mandiri, kita bisa terikat. Kalau mandiri ini kita bisa kayak ketemu klien secara bebas aja gitu, selama kita punya surat tanda registrasi, kita punya surat izin praktik, selama memenuhi kriteria-kriteria dan kode etik. Penghasilan yang kerjanya secara independen gitu tergantung jam terbangnya ya. Awal-awal mungkin per sesi sekitar 150.000 per sesi, tapi kalau misalnya udah profesional tuh bisa jutaan juga per sesinya. Kalau kita terikat sama institusi, tergantung institusinya, entah itu institusi pemerintah atau swasta atau mungkin yang udah internasional. Nah, kalau digitnya itu ya bervariasi sih. Buat sobat Kolbi yang ingin jadi psikolog, ingat bahwa ketika kita benar-benar menginginkan sesuatu dari keinginan yang paling dalam ya, dan niatnya itu baik, ya insya Allah nanti seluruh semesta juga akan berkonspirasi untuk membantu kita mewujudkan keinginan itu. Jadi dalam perjalanannya, ketika ada suka duka, ada jatuh bangun, diingat kembali apa yang menjadi keinginan utama untuk bisa terus bertahan. Semangat! Terima kasih ya Kak Biba atas kesediaan waktunya. Sama-sama, terima kasih.